Kecewa pendukungmu dan efeknya ke semua rakyat Indonesia, termasuk orang-orang yang tidak memilihmu. Ya, orang-orang yang tidak memilihmu mungkin Pak hanya merasa hehe gitu, tapi yang memilihmu, yang meluangkan waktunya datang ke TPS dan menunggu pengumuman kemenanganmu, itu sangat tertampar Bapak Prabowo, sangat tertampar. Jadi bingung saya sama Presiden Prabowo, berat ya Pak ngurus negara, atau berat untuk meninggalkan bayang-bayang Jokowi yang selalu menghantui kepemimpinan Anda? Siapa yang ingin memiskinkan rakyat Indonesia yang dihadapi Presiden Prabowo? Apakah Amerika Serikat? Prabowo bilang kabinetnya bukan anak kecil. Iya sih, isinya orang tua yang kurang pintar. Negosiasi sama Amerika saja kalah. Ciri-ciri presiden tidak berguna itu selalu curhat. Kepemimpinan telah dimandatkan oleh rakyat. Tugas presiden adalah mencari solusi. Kalau rapat kabinet yang disampaikan adalah keluh kesah dan masalah, terus yang memberikan solusi siapa? Tapi saya sudah katakan, nanti yang menentukan apakah Prabowo 2 periode atau tidak, selain yang maha kuasa, Prabowo sendiri. Tadi terima kasih ada yang sebut Prabowo 2 periode. Saya kira saya mau koreksi. Kader-kader muda, saya mau koreksi saudara-saudara. Please, tolong jangan sebut seperti itu. Kita belum 1 tahun menjalankan amanah. Niat itu silahkan disimpan dalam hati. Tetapi saya sudah katakan, nanti yang menentukan apakah Prabowo 2 periode atau tidak, selain yang maha kuasa, Prabowo sendiri. Kalau saya menilai bahwa diri saya tidak mencapai apa yang saya canangkan, saya tidak mau maju lagi sebagai Presiden Indonesia. Saya akan menilai. Kalau seandainya saya menilai diri saya tidak berhasil, saya mohon dengan sangat, jangan saudara harapkan saya mau maju lagi. Sebagai seorang pejuang, kita hanya ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, saya harus katakan dengan tegas bahwa hanya orang-orang yang tolol, hanya manusia-manusia pengecut, hanya manusia-manusia pecundang, hanya manusia-manusia yang sudah tidak mampu lagi untuk menggunakan logika akal sehat mereka untuk berpikir waras, yang masih mau mendukung Prabowo Subianto untuk maju di periode kedua. Saya harus katakan itu dengan tegas. Hari ini saja Prabowo Subianto baru menjadi presiden di negara kesatuan Republik Indonesia ini selama 10 bulan. Bangsa ini sudah rusak. Sekali lagi, bangsa ini sudah rusak. Kebijakan-kebijakan Prabowo tidak ada yang pro terhadap rakyat. Janji-janji kampanye dari seorang Prabowo Subianto tidak ada yang berhasil hari ini. Itu yang harus kita camkan baik-baik. Prabowo dijuluki sebagai presiden omon-omon. Prabowo dijuluki sebagai presiden yang gagal total. Itu adalah realita. Itu adalah fakta yang terjadi hari ini di bangsa ini. Mari kita lihat dengan mata kepala kita. Kita sebagai rakyat, kita harus menyuarakan kebenaran bahwa hari ini yang terjadi di bangsa ini, banyak rakyat yang menderita, banyak rakyat yang mengamuk, banyak rakyat yang melakukan aksi unjuk rasa gara-gara kebijakan dari Presiden Prabowo. Itu yang terjadi hari ini di Indonesia ini. Saya malah berharap bahwa dalam waktu 1-2 bulan ke depan, atau dalam waktu 1-2 tahun ke depan, lebih baik Prabowo Subianto mengundurkan diri daripada bangsa ini rusak. Hari ini, kalau kita amati di media sosial, rakyat beramai-ramai mengungkapkan rasa kekecewaan mereka kepada Presiden Prabowo Subianto, menyerukan mosi tidak percaya kepada Presiden Prabowo Subianto atas segala keputusannya, atas segala kebijakannya. Prabowo Subianto dinilai selalu pro terhadap masyarakat Palestina, tetapi tidak untuk rakyat Indonesia. Keputusan Prabowo Subianto yang katanya untuk memberantas korupsi di bangsa ini, tetapi apa yang terjadi? Prabowo Subianto hari ini melindungi para koruptor. Itu yang terjadi hari ini di bangsa ini. Pelaku-pelaku koruptor malah dibebaskan. Pelaku-pelaku koruptor malah mendapat abolisi dan amnesti. Bangsa ini mau jadi apa? Hari ini influencer-influencer internasional, mereka lagi beramai-ramai menyuarakan tentang Indonesia hari ini. Pengibaran bendera One Piece yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai bentuk protes, sebagai ungkapan kekecewaan, sebagai simbol perlawanan kepada pemerintah, hari ini tidak saja hanya viral di masyarakat Indonesia, tetapi dunia internasional sedang menyuarakan tentang pengibaran bendera One Piece yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia hari ini.
Tolonglah, bagi kalian-kalian yang menyerukan bahwa Prabowo akan maju ke periode kedua dan lain sebagainya, pikirlah secara waras, gunakan analogi akal sehatmu. Jangan terlalu tolol, jangan terlalu goblok. Bangsa ini mau jadi apa kalau dipimpin oleh seorang pemimpin yang tidak pernah pro kepada rakyatnya? Kebijakan-kebijakan Prabowo hari ini hanya selalu menyengsarakan rakyat. Ketika rakyat menuntut tentang undang-undang perampasan aset bagi para pelaku koruptor, tetapi Prabowo Subianto malah membebaskan pelaku para koruptor. Mari kita pikir secara waras. Jangan tonjolkan kebodohan kita. Jangan tonjolkan kegoblokan kita. Prabowo dalam bahaya. Pak Prabowo terancam mundur sebagai Presiden Republik Indonesia dan bakal digantikan oleh Gibran Raka Buming sebagai Presiden. Nah, ini simak sampai habis ya. Ini prediksi ya. Jika Bapak Presiden Prabowo tidak memilih Kapolri dari Prabowo sendiri, artinya orang yang benar-benar orang Prabowo, karena sekarang yang menguasai hukum adalah orang-orang lama, orang-orang Pak Jokowi. Semisal Kapolri, Ketua KPK, Jaksa Agung, dan termasuk Panglima TNI. Ingat peristiwa 1965 dulu waktu Soekarno. Ini berbahaya ketika ada organisasi ormas yang baru dibentuk sekarang, PWI, berantem, berkelahi dengan FBI. Ingat Pak Prabowo pernah didukung oleh seorang Habib Rizik yang benar-benar mati-matian membela Pak Prabowo. Dan sekarang kita bisa lihat siapa dari belakang PWI itu. Iman itu orang yang sudah nggak benar lah. Ini masalahnya, ini masalah negara terancam. Bisa-bisa ini nanti ketika Pak Prabowo sudah tidak bisa menangani Indonesia, wakilnya naik jadi presiden. Alasannya, Pak Prabowo menjual data-data rakyat Indonesia ke Amerika Serikat, Donald Trump, dalam masalah negosiasi itu. Ingat, ini bahaya besar untuk Indonesia. Dan Bapak Prabowo tercinta kita, Pak Prabowo yang kita sayang-sayang, akan mundur atau tumbang. Bisa dibilang ini bahaya besar untuk Pak Prabowo ketika Pak Prabowo tidak memilih Kapolri, orang yang memihak kepada Prabowo. Dan bahaya besar juga kalau Pak Prabowo tidak menangani PWI, ormas yang baru ditangani sekarang. Karena ingat Pak Prabowo, hanya Habib Rizik yang berani benar-benar terang benderang membela Pak Prabowo di tahun yang lalu. Ingat itu. Bisa-bisa ini politik Pak Jokowi. Pak Prabowo bisa-bisa tumbang. Ini bukan masalah kecil nih. Pak Prabowo akan tumbang ya. Kalau Pak Prabowo tidak memilih Kapolri dan tidak memberantas ormas baru yang bikin gaduh di Indonesia. Segera lakukan Pak Prabowo. Kalau Anda tidak mau terancam mundur sebagai presiden. Saya kasih paham ya untuk Anda Prabowo. Jokowi mempertaruhkan segalanya untuk Anda, untuk mendukung Anda, sampai dia dihina-hinakan sama Megawati, dihina-hinakan sama kader-kader PD Perjuangan, dihina-hinakan sama Hasto yang sekarang jadi tersangka, yang kamu malah selamatkan, dihina-hinakan oleh Anies, dihina-hinakan oleh Tom Lembong yang sekarang kasus kamu juga bebaskan. Ingat Prabowo, kamu itu menang itu bukan karena kamu tiba-tiba menang. Jokowi itu ada di belakang kamu. Saya memilih kamu itu karena bukan melihat kamunya saja, tapi saya melihat di mana Bapak Jokowi mendukung kamu secara tidak langsung ya. Dan ada Gibran di situ, saya dukung kamu. Ya kita sebenarnya percaya-percaya aja ya awalnya. Prabowo orang yang berkomitmen, orang yang tegas. Apalagi tentang bicara masalah ingin memberantas korupsi, serius ingin menuntaskan korupsi. Wah, kita tepuk tangan deh, salut. Tapi kenapa? Entah kenapa ya tiba-tiba ada ingin menyelamatkan Hasto, menyelamatkan Tom Lembong ya. Dan tiba-tiba kemarin Megawati menyatakan mendukung kebijakan pemerintah. Yang pada akhirnya PD Perjuangan tidak menjadi oposisi. Dikarenakan apa? Ada keuntungan tersendiri. Hasto akan dibebaskan oleh Anda. Pikirkan Pak, rakyat makin susah oleh kebijakan-kebijakan Anda sangat konyol ya. Sekarang malah cari masalah. Apakah kita harus percaya? Oh tentu tidak. Mohon maaf ya, mohon maaf. Begitu sakit hatinya kami ya melihat Anda menyelamatkan para bajingan di Indonesia ini. Kita harus akui bahwa seorang Prabowo hari ini bisa menjadi seorang presiden itu karena Jokowi, itu karena Gibran. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan dan semua masyarakat Indonesia mengetahui akan hal itu. Kalau ada masyarakat yang tidak mengakui bahwa Prabowo bisa menjadi seorang presiden karena Jokowi atau Prabowo bisa menjadi presiden karena Gibran Raka Buming Raka, berarti matanya dia juling atau dia memang manusia pengecut atau dia memang manusia pecundang.
Sekali lagi, adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa seorang Prabowo Subianto hari ini bisa menjadi presiden itu karena Jokowi dan itu karena Gibran Rakabuming Raka. Kalaupun pada Pilpres 2024 kemarin Prabowo Subianto mencari wakil misalnya Anies Baswedan atau misalnya Mahfud MD, saya belum yakin seorang Prabowo Subianto akan menjadi presiden hari ini. Karena rekam jejak dari seorang Prabowo Subianto itu orang-orang sudah tahu. Makanya kemarin ketika ada narasi hari ini yang mengatakan bahwa Prabowo bisa menjadi presiden karena Gibran, itu memang benar. Prabowo hari ini bisa menjadi presiden karena Jokowi, itu memang benar. Dan mungkin sejarah akan mencatat bahwa pemilihan presiden pada tahun 2024 kemarin, di mana seorang Joko Widodo seolah-olah sudah mempersiapkan dengan matang Prabowo Subianto akan menjadi presiden. Itu disiapkan dengan matang. Karpet merahnya sudah dibentang. Prabowo tinggal menikmati. Itu adalah fakta. Itu adalah realita yang terjadi dalam Pilpres 2024 kemarin. Ketika hari ini misalnya ada seruan-seruan yang datang dari masyarakat bahwa Prabowo Subianto adalah sosok pemimpin yang tidak bisa bekerja, mungkin ada benarnya. Prabowo Subianto adalah sosok pemimpin yang hanya omon-omon, mungkin ada benarnya. Prabowo Subianto adalah sosok pemimpin yang gagal total, mungkin ada benarnya. Karena kebijakan-kebijakan yang lahir dari Presiden Prabowo hari ini, itu semuanya gagal. Apa kira-kira program Prabowo Subianto yang berhasil hari ini? Makan bergizi gratis, gagal. Pendidikan gratis, gagal. Kesehatan gratis, gagal. Semuanya hanya omon-omon. Tidak salah bila pada akhirnya Prabowo Subianto hari ini mendapat julukan pemimpin macan ompong, bukan macan Asia lagi. Itu semua karena ungkapan kekecewaan yang datang dari masyarakat ketika melihat kebijakan-kebijakan Prabowo yang sudah tidak lagi pro terhadap masyarakat Indonesia. Yang lucunya, kebijakan-kebijakan Prabowo ini malah pro terhadap negara lain, misalnya kepada Palestina. Coba kita bayangkan, keputusan Prabowo untuk mengirimkan 10.000 ton beras ke masyarakat Palestina, itu satu. Yang kedua, sekarang keputusan Prabowo juga akan mendatangkan 2.000 jiwa masyarakat Palestina untuk menempati Pulau Galang, dan mereka akan melakukan pengobatan di sana. Prabowo hari ini tampil sebagai pahlawan bagi masyarakat Palestina, bukan masyarakat Indonesia. Padahal yang memilih Prabowo Subianto menjadi presiden hari ini adalah masyarakat Indonesia, bukan masyarakat Palestina. Saya berharap bahwa kita sebagai masyarakat harus kritis. Mari kita menyuarakan kebenaran. Mari kita melakukan perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat. Prabowo Subianto dipilih oleh rakyat, dinafkahi oleh rakyat, digaji oleh rakyat. Tetapi ketika ada keputusan, ada kebijakan, ada aturan yang tidak pro terhadap rakyat, mari kita sebagai rakyat harus lawan. Jangan menjadi penonton. Hari ini, selama 10 bulan Prabowo Subianto menjadi presiden di negara kesatuan Republik Indonesia ini, seruan-seruan yang datang dari masyarakat Indonesia mau mencerminkan bahwa bangsa ini sudah rusak. Bangsa ini sudah tidak ada harga diri lagi. Coba kita bayangkan, sampai data pribadi kita pun dijual Prabowo Subianto ke Amerika Serikat. Ada apa dengan bangsa ini? Kecewa pendukungmu dan efeknya ke semua rakyat Indonesia, termasuk orang-orang yang tidak memilihmu. Ya, orang-orang yang tidak memilihmu mungkin Pak hanya merasa hehe gitu, tapi yang memilihmu, yang meluangkan waktunya datang ke TPS dan menunggu pengumuman kemenanganmu, itu sangat tertampar Bapak Prabowo, sangat tertampar. Jadi bingung saya sama Presiden Prabowo, berat ya Pak ngurus negara, atau berat untuk meninggalkan bayang-bayang Jokowi yang selalu menghantui kepemimpinan Anda? Siapa yang ingin memiskinkan rakyat Indonesia yang dihadapi Presiden Prabowo? Apakah Amerika Serikat? Prabowo bilang kabinetnya bukan anak kecil. Iya sih, isinya orang tua yang kurang pintar. Negosiasi sama Amerika saja kalah. Ciri-ciri presiden tidak berguna itu selalu curhat. Kepemimpinan telah dimandatkan oleh rakyat. Tugas presiden adalah mencari solusi. Kalau rapat kabinet yang disampaikan adalah keluh kesah dan masalah, terus yang memberikan solusi siapa? Harus rakyat lagi. Yang ingin memiskinkan rakyat Indonesia itu ya korupsi. Jadi kalau presiden serius memberantas korupsi, maka kami dukung. Orang-orang korupsi itu yang membuat negara miskin.
Jadi jangan berbicara asbun, Anda itu presiden, skalanya negara. Kalau ada negara lain yang ingin memiskinkan rakyat Indonesia, Anda lawan, bukan curhat. Saudara, kesehatan nggak bayar. Angka pengangguran menurun. Hei koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya sajikan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini. Silakan pemirsa sendiri yang menilai, silakan pemirsa sendiri yang mempelajari tentang segala fakta dan fenomena yang terjadi di bangsa ini. Buat orang-orang yang berteriak bahwa Prabowo Subianto harus maju ke periode kedua, saya mau katakan dengan tegas, jangan jadi manusia pecundang, jangan jadi manusia pengecut. Selama 10 bulan Prabowo menjadi presiden negara kesatuan Republik Indonesia ini, bangsa ini sudah rusak. Negara ini sudah bobrok, sudah tidak ada lagi harga diri. Hanya gara-gara ulah Presiden Prabowo Subianto yang tidak bijaksana dalam pengambilan keputusan. Kebijakan-kebijakan yang lahir dari Prabowo Subianto ini selalu mencekik leher rakyat. Sekali lagi saya pertegas, buat kalian-kalian yang saat ini berkoar-koar untuk mendukung Presiden Prabowo Subianto maju ke periode kedua, saya mau katakan dengan tegas, jangan jadi manusia pecundang, jangan jadi manusia pengecut. Gunakanlah logika akal sehatmu biar bisa berpikir secara waras. Semoga saja kita masyarakat Indonesia bisa melihat segala fakta dan fenomena yang terjadi hari ini di bangsa ini. Kenapa rakyat di mana-mana mereka melakukan aksi unjuk rasa? Kenapa rakyat hari ini berteriak melakukan perlawanan kepada Prabowo Subianto? Karena kebijakannya yang tidak pernah pro terhadap rakyat. Itu adalah alasannya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Ya, teman-teman sekalian, kita telah menyaksikan berbagai kritikan dari masyarakat Indonesia terkait kepemimpinan Presiden Prabowo. Ya, 10 bulan pertama kepemimpinan Presiden Prabowo telah memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak yang merasa kecewa dan menyuarakan kritikan keras seperti yang sudah kita lihat tadi, teman-teman. Gelombang kekecewaan ini memuncak dengan seruan untuk tidak memilih Prabowo lagi di periode berikutnya. Bahkan ada yang menuntut beliau mundur, teman-teman. Ya, masyarakat merasa janji-janji kampanye beliau tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi saat ini. Kesejahteraan yang dijanjikan beliau belum terasa. Korupsi masih merajalela, bahkan yang korupsi dibebaskan. Dan intoleransi semakin meningkat, teman-teman. Kaum minoritas masih tertindas. Gereja di mana-mana masih sulit beribadah dengan tenang. Ya. Nah, teman-teman, tentu saja kritik tanpa solusi juga tidak akan membawa perubahan. Mari kita tidak hanya mengkritik, tetapi juga memberikan masukan, ya. Kita berharap pemerintah Prabowo membuka diri terhadap kritikan dan mau menerima, ya, dan mendengarkan suara rakyat, ya. Mari kita doakan juga agar Presiden dan seluruh jajaran pemerintah diberikan hikmat oleh Tuhan, ya, sehingga dapat memimpin negara ini dengan adil dan bijaksana, ya. Demikian video ini, semoga bermanfaat.